Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu calon guru penggerak, dan teman-teman guru, singkatnya kita semua yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat perlindungannya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pemaparan materi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak. Maka dari itu, saya tidak memperpanjang kata. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Ibu Angel,
waktu dan kesempatan kami berikan. Kita masuk ke acara yang berikut, pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Para ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami terima, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati tenaga kependidikan. Singkatnya kita sekalian, yang saya segani. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh berkumpul di tempat ini. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan materi tentang budaya positif untuk diterapkan di sekolah kita ini. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada rekan-rekan guru dan juga tenaga kependidikan yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan. Saya memaparkan materi tentang budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif yang selama ini saya pelajari dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita lihat bersama-sama materi yang akan saya paparkan hari ini tentang budaya positif. Profil pemateri saya sendiri tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan sedikit, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Pendahuluan konsep budaya positif. Di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu tentang budaya, tetapi saya hanya mengingatkan kembali arti dari kata budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya. Bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Kata budaya juga dikenal dalam bahasa Inggris dengan kata culture. Kata ini berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter seseorang. Budaya positif di sekolah meliputi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif sekolah, sebagai guru, warga sekolah harus memahami strategi-strategi. Yang pertama, disiplin positif. Yang berikut, posisi kontrol guru. Warga sekolah juga harus memahami kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan restitusi. Kita akan membahas satu persatu strategi untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan nyaman. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Nah, Bapak Ibu dituntun untuk menjawab pertanyaan pemantik. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh menjawab satu persatu atau kedua pertanyaan yang dipaparkan di layar. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Ataukah orang tua? Atau murid itu sendiri? Dan mengapa? Ya, Ibu Angel, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Caranya, guru harus disiplin. Guru harus disiplin dulu agar memberikan contoh kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Pas? Belum kita jawab ya. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah saja? Ataukah orang tua murid atau murid itu sendiri?
dan mengapa? Bisa dijelaskan alasannya? Ya, masih ya, silakan. Saya berikan kesempatan. Terima kasih atas waktu yang kami terima. Kalau dari saya yang bisa mendisiplinkan murid yang pertama adalah murid itu sendiri, dan yang kedua dibanding dengan peraturan yang ada supaya anak itu disiplin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Is sudah menjawabnya. Masih ada lagi yang mau menjawab? Pas? Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak bisa mengatakan bahwa Bapak Ibu benar atau salah. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, arti dari kata disiplin itu sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang artinya belajar. Dari kata tersebut kemudian timbul kata disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Disiplin juga berasal dari bahasa Inggris yaitu disciple yang artinya pengikut atau murid. Diartikan oleh Diane Gosen tahun 2001. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep disiplin ditekankan ada 3. Yang pertama, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau merdeka maka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Dan yang ketiga, konsep disiplin yang ketiga, pertanggungjawaban. Orang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Dalam buku cetakan yang kelima tahun 2013 halaman 469. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma dari teori kontrol. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguasa positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ilusi tadi, kita melihat motivasi perilaku manusia. Sebelum kita melihat motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu dituntun untuk menjawab pertanyaan pemantik. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Bagaimana kita berperilaku
dan mengapa kita melakukan segala sesuatu. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan ini. Ada yang mau menjawab? Saya Ya, Ibu silakan. bagaimana tidak berperilaku karena ada dorongan ingin apa yang lebih. Mengapa kita melakukan? Kita melakukan untuk memenuhi tujuan. Baik, terima kasih Ibu Is. Pertanyaan yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, Ibu Angel, saya persilakan. Kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dalam diri kita maupun dari luar, misalnya seperti dari lingkungan ataupun dari orang lain. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain lagi? Pendapat lain? Pas? Oke, baik. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Ya, atau untuk mendapatkan uang? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jika saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada diri saya? Motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya mendapat apa? Dapat hadiah, atau dapat uang, atau dapat barang? Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Orang yang melakukan motivasi ini, dia mengimpikan menjadi apa ia ke depannya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi
nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, Bapak Ibu, dalam mendisiplinkan disiplin positif, menerapkan disiplin positif, guru dapat memposisikan diri. Posisi kontrol guru ada 5. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang-ulang kali, lalu berperilaku menjadi agresif. Nah, pada posisi penghukum ini dapat membuat murid menjadi pendendam. Murid akan menjadi tidak menyukai dengan guru. Yang berikut, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Dengan sendirinya, identitas siswa gagal. Kebanyakan guru biasanya membuat murid menjadi merasa bersalah. Kata-kata yang biasa kita sebut, Bapak merasa kecewa dengan kamu. Dengan menggunakan kata-kata ini saja membuat anak menjadi merasa gagal. Posisi yang berikut yaitu sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini identitas siswa bisa sukses, berhasil, bisa juga gagal. Murid hanya bisa berperilaku disiplin jika dengan guru yang dianggap sebagai teman. Dengan guru lain, dia tidak menerapkan disiplin. Yang berikut sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah,
atau mendapatkan hukuman tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Pada posisi ini, identitas berhasil, tetapi motivasinya datang dari luar, motivasi eksternal. Posisi yang berikut sebagai manajer. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Pada posisi ini, identitas murid berhasil karena motivasinya motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri. Guru memposisikan posisi sebagai manajer. Guru membuat murid merefleksikan dirinya dengan tindakan yang sudah dilakukan. Murid dapat mencari solusinya sendiri. Murid dapat belajar dari kegagalan. Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, pasti ada saja yang melanggar. Tindakan siswa ini mungkin saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, tempat tinggal, rumah, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan. Untuk menggapai suatu, seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang berikut adalah kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal-hal baru, dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan otonom.
Kebutuhan yang berikut kebutuhan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Sobat Gwen merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, bergurau, dan pembelajaran yang bermakna. Setiap kita pasti menginginkan kesenangan, kebahagiaan. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga butuh kesenangan dengan bermain, bersenda-gurau, tertawa. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang berikut, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti, baik secara psikis maupun fisik. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Hukuman atau penghargaan merupakan salah satu upaya mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung akan menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Hal tersebut dikarenakan upaya pembentukan disiplin positif seharusnya muncul secara sadar dari diri murid, merupakan motivasi internal dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman atau penghargaan yang sifatnya motivasi eksternal. Baik Bapak Ibu, yang berikut kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Bapak Ibu dituntun untuk menjawab pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Ya, Pak, saya berikan kesempatan. Ibu, mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Karena menurut saya peraturan kelas itu yang bersifat memaksa. Kalau keyakinan kelas kita berasal dari dalam diri, sehingga penerapannya itu bisa dijalankan secara baik. Baik, terima kasih Pak. Ada yang mau menjawab untuk pertanyaan pemantik yang pertama? Tidak ada lagi ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif?
apa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Keyakinan kelas itu penting untuk sebuah pembentukan budaya positif. Saya berikan kesempatan untuk Bapak. Ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Mundus, saya berikan kesempatan. Keyakinan kelas itu penting karena keyakinan kelas itu merupakan aturan norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua. Baik, terima kasih Pak Mundus. Bapak Ibu masih ada yang mau menambahkan? Mas? Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang berikut. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, Ibu Angel, saya berikan kesempatan. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas. Yang kedua, dari peraturan kelas itu ada yang dibuat dari peraturan kelas tadi itu masih menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian juga menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Baik, terima kasih Bu Angel. Nah, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu ini saya tidak bisa mengatakan benar atau salah. Mari kita bersama-sama bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan kelas dengan melihat ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, bisa diubah kapan saja. Proses pembentukan keyakinan kelas menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ambil kesimpulan dari ide murid. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Tanda tangan kontrak keyakinan kelas. Lihat bersama poster kontrak keyakinan kelas. Selalu mengingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan. Refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Nah, baik Bapak Ibu, dalam menjalankan disiplin, tentu saja ada murid yang lalai dan tidak menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Untuk itu, mari kita melihat bagaimana cara untuk mengatasinya.
Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2 tahun 2004. Menurut Kelsom Gosen tahun 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik melalui 3 tahapan. Nanti sebentar kita akan melihat apa saja yang harus dilalui. Yang berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi yang akan ditempuh. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, guru biasanya membuat anak untuk dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga kita menggunakan kata kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Orang lain juga telah melakukan hal demikian. Pada tahapan ini kita menstabilkan identitas anak. Yang berikut tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, kita akan bertanya, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita bisa bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap anak dalam melakukan sebuah tindakan, baik itu buruk ataupun baik, pasti ada tujuan. Langkah yang berikut kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kita dengan menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Atau bisa saja kita bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada 3 tahapan yang mesti dilalui oleh seorang
guru dalam menerapkan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, ini merupakan kesimpulan dari budaya positif. Motivasi perilaku manusia yang dianjurkan untuk anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Tugas guru menuntun anak agar anak mempunyai kesadaran atau kontrol diri terhadap perilakunya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena anak mendasarkan tindakan karena pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, bukan karena faktor eksternal, hukuman ataupun penghargaan. Anak-anak melakukan tindakan positif, melakukan disiplin positif bukan hanya karena hukuman atau penghargaan, tetapi karena nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Posisi kontrol yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menyikapi pelanggaran atau kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai posisi kontrol ini tidak mudah dilalui oleh seorang guru. Tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Restitusi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita menggunakan restitusi, maka anak lebih mudah untuk mengubah dirinya. Anak tidak akan merasa bersalah ataupun merasa rendah. Nah, Bapak Ibu, perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan melakukan kerjasama, kolaborasi, komunikasi yang efektif, maka dengan mudah menciptakan
budaya positif. Baik Bapak Ibu, hanya ini saja yang bisa saya paparkan untuk mencerahkan pikiran kita bagaimana dalam menjalankan tugas untuk menerapkan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah kita. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Marlis sebagai calon guru penggerak yang telah memaparkan materi budaya positif. Setelah kita melihat dan mendengarkan materi budaya positif, maka kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Ibu Marlis. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Penanya pertama, Ibu Eja. Dari materi yang sudah didapatkan tadi, saya ingin bertanya tentang dari penjelasan tadi ada pembahasan tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini saya ingin bertanya apa saja nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih Bu Angel. Untuk nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Ada tanggung jawab, kreatif, mandiri, saling menghormati, kerjasama. Ada banyak, dan nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini dianjurkan dalam perkembangan kurikulum Merdeka Belajar, itu kita menggunakan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu? Masih loh? Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang lainnya yang sesuai dengan keyakinan dari murid dan juga Bapak Ibu. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan. Baru 1 penanya. Kita masuk ke penanya yang kedua. Pak Mundus, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang saya terima. Tadi dalam paparan tentang disiplin tadi, disiplin ada kaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini apakah sudah terpenuhi? Kalau belum terpenuhi, bagaimana caranya supaya 5 kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi? Terima kasih Pak Mundus.
dalam melakukan tindakan itu kebanyakan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak yang sudah memenuhi kebutuhan dasar, hidupnya akan seimbang. Dan dia akan tetap melakukan hal-hal yang positif. Hidupnya akan bahagia dan merasa nyaman. Jika anak-anak tidak mendapat salah satu dari 5 dasar kebutuhan pokok itu, salah satunya tidak terpenuhi, maka anak itu dengan sendirinya mencari cara dengan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Untuk itu, kita sebagai guru pertama-tama harus menggali kebutuhan apa yang belum terpenuhi, sehingga anak itu melakukan hal demikian. Dengan kita menemukan kebutuhan dasarnya pada anak itu, kita bisa mengambil solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Itu saja saya kembalikan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kami persilakan. Yang pertama kami menyampaikan karena kami sudah dapat pencerahan. Jadi dari sekian, dari 5 strategi ada positif yang sudah kami dapat dari hari ini, ada yang sudah kami gali, tapi ada yang masih banyak juga yang belum. Jadi dengan adanya makalah bukan ini, maka kami akan berusaha untuk menjalani atau menerapkan ini di sekolah kami untuk mewujudkan budaya positif. Baik, terima kasih Bu Lis atas apresiasinya. Sebelum kami mengikuti program pendidikan ini juga, kami pernah melakukan hal yang sama. Tidak sesuai dengan harapan untuk mewujudkan budaya positif. Tapi selama kami mengikuti pendidikan program guru penggerak, pikiran kami terbuka. Kami dicerahkan bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menerapkan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif itu, kita membutuhkan kerjasama. Dengan kerjasama, kita lebih mudah untuk mewujudkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif, saya mengajak kita sekalian, mari kita bekerja bersama untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, jika kita sendiri saja, maka belum tentu budaya positif bisa terlaksana. Jika kita saling berkolaborasi, membangun komunikasi yang efektif, kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, hanya itu saja. Terima kasih, Bu Lis. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman guru. Dan juga kepada Ibu Lis, terima kasih karena sudah memberikan masukan pada calon guru penggerak.
Sebelum saya menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mau tanya kepada teman guru, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada calon guru penggerak? Baik. Yang pertama, terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Dan juga terima kasih kepada teman-teman guru yang telah bersedia menemani guru calon penggerak sampai sekarang ini. Sebelum saya mengakhiri, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini dengan doa penutup. Para Pak Mulus kami persilakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sudah dan kembali bersyukur. Terima kasih atas kehadiran kami juga saat ini. Kami telah mendengar pemaparan dari calon penggerak kami. Kami juga telah memberikan satu dua saran kami, semoga apa yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami di lembaga pendidikan ini dan puji hingga sepanjang masa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang.